Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3551. Tidak ada lagi. Charlie menjawab dengan ringan. Total 10 batang. Nilainya sekitar 4 juta. Ya Tuhan. Elaine berseru dengan gembira. Jika kamu berbicara tentang 4 juta yuan, sepertinya ini menengah. Tidak terlalu sedikit, dan tidak terlalu banyak. Berbicara tentang ini, matanya menjadi dua celah dengan senyuman. Dia mengangkat emas batangan, dan berkata dengan menari, tapi sungguh mengejutkan mengubah 4 juta menjadi emas. Penampilannya yang berkilauan terlalu indah. Charlie mengangguk, dan berkata, awalnya saya ingin menukarnya dengan uang tunai. Tetapi setelah dipikir-pikir, saya tidak memiliki cadangan logam mulia di rumah. Sebaiknya saya menyimpan 10 emas batangan ini sebagai deposit. Saya bisa menanggung inflasi. Elaine mengangguk lagi, dan berkata setuju. Benar, sekarang harga rumah tidak naik, dan nilai saham jatuh. Harga emas relatif kuat. Saat dia mengatakan itu, Elaine memandang Charlie dengan sedikit malu, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, menantu yang baik. Kamu tahu, ibu tidak pernah bermain dengan emas batangan seumur hidupku. Benda ini berkilau dan berat, dan rasanya enak di tangan. Bagaimana kalau kamu memberi ibu sepotong? Biarkan ibu bermain-main saat senggang." Claire tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan berkata, "Bu, pernahkah kamu melihat seseorang yang belum pernah melihat emas?" Elaine berkata dengan tatapan tanpa basa-basi, "Pernahkah kamu mendengar apa yang dikatakan orang? Semuanya dapat dibalik. Emas batangan besar ini, jika tidak melakukan apa-apa, pegang dan gunakan sebagai halter untuk kebugaran." Charlie segera tersenyum dan berkata, "Bu, kamu benar. Kamu bisa pegang sebagai halter dan mainkan." Mendengar ini, Elaine memeluk emas batangan di tangannya dengan gembira, dan berkata dengan riang, "Terima kasih, menantuku yang baik." Claire berkata, "Bu, ini adalah hadiah yang diberikan untuk Charlie." "Mengapa kamu ikut campur?" Elaine bergumam dengan ketidakpuasan. "Claire, ini hadiah dari Charlie untuk aku, dan ini keinginan Charlie. Mengapa kamu selalu merusak kesenangan di sini?" Claire berkata dengan serius, "Aku tidak merusak kesenangan. Aku hanya takut kamu akan mengotak-atik sejenis ngengat." Charlie membujuk Claire dari samping. "Tidak apa-apa, Claire. Biarkan ibu bermain dengannya. Jika dia menyukainya, biarkan saja." Elaine memeluk emas batangan dan berkata kepada Claire, "Claire, bahkan Charlie punya pendapat. Berhentilah mengomel di sini." Setelah itu, dia memutar matanya, menatap Charlie, dan berkata sambil tersenyum, "Charlie, menantuku yang baik, ibu akan mendiskusikan sesuatu dengan kamu." Charlie sudah akrab dengan rutinitas Elaine. Dia tidak menunggu Elaine melanjutkan. Dia bertanya langsung padanya, "Bu, kamu tidak nyaman hanya memiliki satu halter. Kamu ingin memiliki 2 halter di masing-masing tangan. Apakah cocok untuk berolahraga?" Elaine menepuk pahanya dan berkata dengan penuh semangat, "Menantuku yang baik, kamu paling tahu aku. Kamu bilang semua halter ini berpasangan. Disebut kebugaran jika kamu bergantian naik turun di masing-masing tangan. Jika aku hanya punya satu, mungkin setelah beberapa saat, satu lengan akan menjadi tebal dan lengan lainnya akan menjadi kurus." Charlie mengangguk, langsung mengambil emas batangan lainnya, memasukkannya ke dalam pelukannya, dan berkata dengan cepat, "Ayo, ambil keduanya. Aku memberikan 2 untukmu." Elaine sangat senang. Dengan emas batangan di satu tangan, duduk dengan gembira di sofa bergoyang dari sisi ke sisi seperti gelas. Melihatnya seperti ini, Claire tidak merasakan apa-apa selain ketidakberdayaan. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengingatkannya, "Bu, kamu tidak boleh menjual emas batangan ini diam-diam." Elaine langsung setuju, dan berkata, "Oh, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah menjualnya." Claire menghela napas, dan berkata kepada Charlie, "Suamiku, saya sarankan kamu pergi ke bank menyewa brankas besok. Simpan semua emas batangan ini di bank.
Tidak aman menyimpannya di rumah. Elaine menjadi marah dan berkata dengan tidak puas, "Claire, kamu di sini sepanjang malam menyindirku. Apakah ibumu begitu tidak dapat diandalkan di matamu? Charlie meletakkan batangan emas ini di rumah, dan aku mencurinya." Claire berkata, "Bu, bukan itu yang saya maksud. Saya hanya berpikir tidak aman menyimpan begitu banyak emas batangan di rumah jika ada pencuri." Setelah itu dia berkata, "Saya sarankan kamu juga menyimpan 2 batangan emas itu di bank. Kalau kamu ingin tetap bugar, saya akan membelikan kamu sepasang barbel untuk wanita besok." "Tidak." Elaine memeluk kedua emas batangan itu dan bergumam, "Aku akan menggunakannya dan meletakkannya di bawah bantalku di malam hari." Charlie mengedipkan mata pada Claire saat ini, dan berkata, "Oke, Claire, ibu bisa melakukan apapun yang dia suka. Jangan khawatir." Bab 3552. Malam itu, Elaine tidak pernah meninggalkan 2 emas batangan yang diberikan Charlie dari kedua tangannya. Dan karena proyek Hotel Dorset telah memasuki tahap kritis, Claire menjadi sangat sibuk akhir-akhir ini. Ketika Charlie kembali, dia mengambil tugas mengantarnya ke dan dari tempat kerja. Keesokan paginya, Charlie mengantar Claire ke lokasi konstruksi Hotel M Grand, dan kemudian menerima telepon dari Isaac. Di telepon, Isaac memberitahunya bahwa Porter telah membawa hampir 100 tentara Istana Wanlong ke Hotel Shangri-La. Setelah mendengar ini, Charlie bertanya kepada Isaac, "Isaac, apa gedung administrasi sudah dikosongkan?" Isaac menjelaskan, "Kembali ke Tuan Muda, tadi malam sudah dikosongkan. Penghuni kamar sudah diberi kompensasi 2 kali lipat tarif kamar. Mereka sudah dipindahkan ke gedung lain." "Itu bagus," Charlie berkata dengan puas. "Baiklah, beritahu Porter dan yang lainnya untuk menungguku. Aku akan segera pergi ke sana." "Baik Tuan Muda." Gedung administrasi Shangri-La sendiri melayani jamuan bisnis berskala besar dan pertemuan bisnis kelas atas, kuliah. Tersedia sejumlah besar ruang tamu kelas atas dan juga ruang yang besar dan banyak ruang konferensi. Di antaranya, ruang pertemuan yang bisa menampung 1 atau 2.000 orang. Charlie meminta Isaac mengosongkan gedung administrasi untuk menggunakannya sebagai markas domestik Istana Wanlong di masa depan. Tiba di Shangri-La, Isaac sudah menunggu di luar lobi. Melihat Charlie datang, dia membukakan pintu mobil dan membawanya ke ruang pertemuan di gedung administrasi. Saat ini, hampir 100 tentara Istana Wanlong duduk di dalam dengan seragam. Semua dengan ekspresi penuh tekad. Isaac mendorong pintu ruang pertemuan. Charlie melangkah masuk. Porter segera berdiri secara refleks. Segera setelah itu, hampir 100 tentara juga berdiri satu demi satu. Mereka menatap kagum pada Charlie yang masuk. Ketika Charlie datang di depan semua prajurit Istana Wanlong, Porter memimpin dengan berlutut dengan satu lutut. Dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan mengangkatnya ke atas kepalanya, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, bawahan memimpin 88 prajurit Istana Wanlong ke Aurus Hill untuk mendengarkan perintahmu." Prajurit lain di belakang juga berlutut dengan satu kaki, dan berkata serempak, "Kami menunggu perintah Tuan Wade." Ada 2 orang yang tidak berlutut. Raja Harimau berbaju putih, Hunter Lang yang telah dihapuskan oleh Charlie. Dan Raja Serigala bermata hijau, Zain, yang kesadarannya disegel oleh Charlie. Charlie mengangguk puas, mengulurkan tangannya untuk membantu Porter, dan berkata, "Saudaraku, kamu tidak perlu melakukan upacara besar seperti itu, bangunlah." Saat Porter berdiri, yang lainnya juga berdiri satu demi satu. Charlie memandang Porter dan bertanya kepadanya, "Bagaimana pemakaman orang tuamu?" Porter berkata dengan penuh terima kasih kepada Charlie, "Tuan Wade, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Peti mati orang tua saya dimakamkan kembali kemarin di sebuah pemakaman di Sishan, Eastcliff. Terima kasih atas perhatian Anda." Bab 3553. Charlie sedikit mengangguk, dan berkata dengan serius, "Karena orang tuamu telah dimakamkan kembali, jangan ganggu lagi mereka. Ingatlah untuk berziarah setiap festival Qingming." Berbicara tentang ini, Charlie menghela nafas, dan berkata dengan sedikit melankolis, "Sebenarnya, situasiku sangat mirip denganmu. Dalam hampir 20 tahun terakhir,
Saya belum bisa kembali ke kuburan orang tuaku untuk berziarah karena status. Saya sangat malu dan menyalahkan diri sendiri selama beberapa tahun terakhir. Saya percaya kamu juga mengalami perasaan ini. Saya harap kamu dapat melakukan yang terbaik untuk menebusnya. Porter mengangguk berulang kali dan berkata tanpa malu, sama dengan yang Tuan Wade Katana. Bawahan telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun ini. Setiap kingming dan peringatan kematian orang tuaku, saya merasa sangat sakit dan menyalahkan diri sendiri. Saya tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Charlie bersenandung dan bertanya kepadanya, apakah tentara Istana Wanlong yang saya kirim ke Eropa Utara sudah kembali? Belum, Porter buru-buru berkata. Mereka mengirim 3 orang dengan selamat ke Hamid di Surya 1 jam yang lalu. Mereka seharusnya sudah memulai perjalanan pulang sekarang. Baiklah, Charlie berkata. Karena kita berbicara tentang Surya, aku punya ide untuk kamu. Porter berkata tanpa ragu, Tuan Wade, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda tidak perlu meminta pendapat bawahan Anda. Apapun keputusan yang Anda buat, bawahan akan mematuhi 100%. Charlie memegang tangannya. Masalah ini terkait dengan perkembangan Istana Wanlong. Jadi saya ingin meminta pendapat kamu dan pendapat prajurit Istana Wanlong lainnya. Setelah itu, Charlie berkata lagi, yang ingin saya berdiskusi dengan kamu adalah, ke arah mana Istana Wanlong akan dikembangkan di masa depan. Porter segera berkata dengan hormat, Tuan Wade, tolong beritahu saya. Bawahan akan mendengarkan. Charlie mengangguk dan berkata dengan serius. Pada hari pertama ketika Song Jiang terpaksa pergi ke Liangshan dan berubah menjadi bandit, yang ada dalam pikirannya adalah bahwa Zawan akan dibersihkan di masa depan. Meskipun Istana Wanlong bukanlah seorang bandit, kalian telah lama berada di negara dan wilayah yang dilanda perang. Perang diukur dari berapa banyak uang yang ada dan seberapa sedikit uang yang ada, dan tidak ada yang benar atau salah. Jadi setelah bertahun-tahun pasti akan ada beberapa tindakan bersekongkol dengan kejahatan. Meskipun Istana Wanlong memiliki reputasi yang baik, itu bukanlah reputasi yang benar-benar baik di luar. Berbicara tentang ini, Charlie berhenti sebentar, dan melanjutkan. Sekarang, kalian semua Istana Wanlong telah berada di bawah komando saya, Charlie Wade. Jalan di depan panjang dan panjang. Saya harap Istana Wanlong dapat menyelesaikannya transformasi secepat mungkin dan secara bertahap membersihkan diri. Porter berkata tanpa ragu, Tuan Wade, saya sudah memiliki pemikiran yang sama tentang apa yang Anda katakan. Tetapi ada begitu banyak tentara di bawah Istana Wanlong dan biayanya sangat besar. Dengan kemampuan saya tidak pernah memikirkan bagaimana memimpin semua orang melakukan transformasi yang lancar. Saya ingin tahu apakah Anda punya ide bagus, Tuan Wade. Charlie berkata dengan serius. Pikiranku saat ini diuraikan menjadi 3 arah. Yang pertama adalah meninggalkan semua jalan yang bengkok dan menyebabkan tentara membayar biaya yang masuk akal dan sah. Yang kedua, terlibat dalam bisnis keamanan pengiriman untuk memastikan perjalanan yang aman dari kapal dagang di daerah di mana perompak merajalela. Yang ketiga, terlibat dalam bisnis keamanan proyek dan menyediakan layanan keamanan menyeluruh untuk proyek infrastruktur di dunia ketiga, di negara maju, dan negara berkembang. Saat dia mengatakan itu, Charlie memberitahu semua orang tentang beberapa arah yang dia diskusikan dengan Yule malam itu. Di antaranya, poin kedua adalah keamanan pengiriman. Charlie bermaksud mencari pangkalan ke Istana Wanlong di Suriah, menjadikan Suriah sebagai garis belakang untuk mendukung pekerjaan pengawalan di Teluk Aden. Ketika mendengar bahwa mereka akan mengubah citra dan pengamanan kapal dagang global dan proyek infrastruktur dari berbagai negara di dunia ketiga, para perwira dan tentara Istana Wanlong menjadi bersemangat. Pekerjaan semacam ini masuk akal dan legal, juga memiliki efek yang sangat positif bagi masyarakat. Ada perbedaan besar dalam arah bisnis Istana Wanlong sebelumnya. Porter juga sangat bersemangat. Dia telah berusaha membersihkan citra Istana Wanlong, tetapi dia tidak menemukan tempatnya. Setelah mendengar kata-kata Charlie, matanya berbinar. Jadi, dia bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, reputasi Istana Wanlong benar-benar tidak baik saat ini. Apakah menurut Anda jika kita beralih ke keamanan pengiriman dan keamanan proyek,
Apakah pelanggan akan membelinya? Charlie berkata sambil tersenyum. Itoshul Shipping Group telah menerima injeksi modal puluhan miliar euro dan akan menjadi perusahaan pelayaran top dunia. Saya akan menyerahkan semua pekerjaan keamanan pengiriman ke Istana Wanlong. Kalian dapat mengambil kesempatan ini. Dengan reputasi kalian, klien akan bersedia menerima perlindungan dari kalian. Dengan mengatakan itu, Charlie berkata lagi, mengenai pekerjaan keamanan proyek infrastruktur di dunia ketiga, saya telah meminta seorang tetua untuk membantu saya. Menurutnya, ada banyak permintaan di daerah ini di luar negeri. Saya khawatir kalian Istana Wanlong akan sibuk di masa mendatang. Bab 3554. Ketika Charlie pertama kali menyebutkan gagasan transformasi Istana Wanlong, Porter menyetujuinya dengan kedua tangan jauh di dalam hati. Namun, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah profitabilitas setelah transformasi. Dia tidak mencari uang, tetapi Istana Wanlong memiliki puluhan ribu tentara. Biaya orang-orang ini sangat besar. Jika Istana Wanlong yang diubah tidak dapat mencapai keseimbangan keuntungan rugi, maka akan sulit memberikan penjelasan kepada para tentara. Namun, setelah mendengarkan deskripsi Charlie tentang masa depan, dia segera memiliki keyakinan. Jadi, dia bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, apakah Anda tahu gaji penjaga keamanan internasional terakhir? Saya ingin menghitung perkiraan pengurangan pendapatan Istana Wanlong di masa mendatang." Charlie berkata, "Saya tidak terlalu jelas tentang detailnya. Saya akan berkonsultasi dulu." Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Autumn. Autumn memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengiriman internasional. Sekarang dia telah mulai mengelola pengiriman isu, dan dia mengetahui detail pasar pengiriman. Ketika telepon tersambung, Autumn tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya, "Tuan Wade, apakah Anda sudah kembali ke Aorus Hill?" "Saya sudah kembali." Charlie bertanya kepadanya. "Musim gugur. Saya ingin berkonsultasi. Apakah kamu tahu gaji keamanan internasional saat ini di pasar pengiriman?" Autumn menjelaskan. Jika berada di Teluk Aden, umumnya sebuah kapal dagang perlu dilengkapi dengan 3 hingga 5 personel keamanan internasional. Helikopter perusahaan keamanan akan mengirimkan personel keamanan internasional ketika kapal dagang akan memasuki Teluk Aden. Personil keamanan akan dijemput dengan helikopter setelah kapal melewati Teluk Aden dengan aman dan lancar. Seluruh proses memerlukan waktu beberapa hari, dan biaya keseluruhannya sekitar $200.000 AS. $200.000, Charlie berkata sambil bertanya. "Apakah sudah mencapai itu?" Autumn berkata, "Tuan Wade, ini penawaran harga di awal tahun. Harga keamanan internasional saat ini sudah lebih tinggi. Biaya layanan yang sama sekitar $300.000 AS sekarang. Alasan utama kenaikan sebesar itu karena dari tahun lalu hingga sekarang, biaya pengiriman internasional telah melonjak, dan harganya telah berulang kali mencetak rekor. Biaya pengiriman peti kemas standar yang berangkat dari pelabuhan pesisir tenggara di Cina ke pelabuhan Los Angeles di Amerika Serikat telah melonjak lebih dari $1.000 menjadi hampir $20.000. Untuk kapal barang besar dengan kapasitas lebih dari 10.000 kontainer standar, biaya pengangkutan untuk angkutan kargo penuh adalah 100 hingga 200 juta dolar AS. Jika kapasitas bisa mencapai 20.000 kontainer, biaya kapal akan tertutupi sekaligus dan pemilik kapal bisa menghasilkan keuntungan. Mereka rela menghabiskan ratusan ribu dolar untuk memastikan keselamatan. Bab 3555. Charlie bertanya lagi, "Apakah masih ada aktivitas bajak laut di Teluk Aden?" "Sering," Autumn menjelaskan. "Para perompak di sana tidak pernah berhenti. Semakin panas pasar perkapalan, semakin aktif mereka. Mereka membajak sebuah kapal dagang, dan mereka akan menahan orang dan kapal serta meminta tebusan dari pemilik kapal. Umumnya dibutuhkan beberapa juta dolar untuk perbaikan, dan kadang-kadang bahkan puluhan juta dolar. Pemilik kapal tidak berani menolak untuk membayar dan membuang-buang waktu. Itu akan membuang lebih banyak uang, dan kerugiannya mungkin puluhan juta atau bahkan ratusan juta dolar. Pemilik kapal sangat mementingkan keamanan, dan kapal dagang besar rela menghabiskan uang untuk ini." Autumn berkata lagi, "Ngomong-ngomong,
kami sudah memulai pengiriman secara normal. Kami juga akan membeli layanan keamanan. Mendengar ini, Charlie bertanya, apakah kamu tahu tentang perusahaan keamanan internasional saat ini? Di mana markas mereka? Autumn berkata, saat ini, setidaknya ada 300 perusahaan keamanan di pasar pelayaran global. Tentu saja, permintaan pengawalan bersenjata di Teluk Aden adalah yang tertinggi. Banyak yang membangun pangkalan di sepanjang pesisir pantai Samudra Hindia dan Laut Arab. Mereka memiliki pangkalan laut yang bisa mendarat dengan helikopter. Sekarang sebagian besar pasar ada di tangan Inggris, diikuti oleh Amerika, dan relatif sedikit di Asia. Dalam hal harga layanan keamanan dari Barat lebih tinggi daripada perusahaan layanan keamanan dari Timur. Penerimaan pasar mereka lebih tinggi. Saya mengerti. Charlie mengangguk dan berkata, musim gugur. Tolong kirimkan saya informasi semua kapal kita pada tahap ini. Pada saat ini, Charlie telah memutuskan untuk meminta Istana Wanlong memasuki pasar pengawalan bersenjata secara paksa. Karena Inggris dapat mengambil lebih dari setengah bagian, orang Cina harus bisa melakukan hal yang sama. Sekarang dia telah memutuskan untuk melakukannya. Dia harus melakukannya baik di darat maupun di laut. Di satu sisi, Porter harus membangun pangkalan di sepanjang pantai Yaman, Arab Saudi, dan negara lain. Dia juga harus melakukan persiapan untuk pangkalan laut. Dia berencana untuk memberi Porter semua informasi kapal dari Itochu Shipping Group. Minta dia memilih yang paling cocok untuk transformasi. Setelah menutup telepon, Charlie memberitahu Porter situasi yang dia dapatkan dari Autumn. Setelah Porter mendengarkan, dia langsung berkata, Tuan Wade, kami dapat segera memulai bisnis ini. Tentara kita lebih baik daripada penjaga keamanan internasional biasa dalam hal tingkat pelatihan, kekuatan tempur, serta senjata dan peralatan. Bisa dikatakan mudah untuk menangani pekerjaan semacam ini. Kami memiliki hubungan saluran yang relatif baik di Timur Tengah. Kami seharusnya tidak mempunyai masalah besar dalam membangun 1 atau 2 pangkalan depan dengan ratusan orang di Arab Saudi, Yaman dan Pantai Oman. Charlie mengangguk. Itu bagus sekali. Kamu segera mulai mempersiapkan pangkalan perbatasan ini. Saya akan memberi kamu kapal kargo sebagai pangkalan bergerak di laut. Dalam hal ini, akan segera diluncurkan secara resmi. Kita akan mulai dengan kapal dagang Itochu Shipping Group. Setelah jeda, Charlie melanjutkan, adapun pekerjaan yang memberikan keamanan bersenjata di daerah berisiko tinggi di luar negeri, itu harus lebih sederhana daripada pengawalan bersenjata. Jika kamu menemukan klien, kamu bisa mengirim sejumlah tentara ke sana untuk kebutuhan klien. Saya yakin efektivitas tempur Istana Wanlong bukan masalah di negara dunia ketiga, dan tidak perlu pelatihan tambahan. Kamu bisa membagi tentara yang siap untuk bertransformasi ke bidang ini terlebih dahulu. Dan kirim langsung setelah menerima proyek. Porter berkata dengan sedikit bersemangat. Jangan khawatir, Tuan Wade. Bawahan akan segera mulai mengatur. Semua persiapan akan selesai dalam 2 minggu. Oke, Charlie berkata dengan puas. Mengenai lebih dari 10.000 tentaramu yang ditawan di Suriah, saya akan menengahi dan meminta Suriah untuk membebaskan mereka. Selain itu, saya berencana membantu kamu untuk membangun pangkalan belakang di Suriah. Ketika Porter mendengar ini, dia semakin bersemangat. Suaranya bergetar dan dia bertanya dengan tidak percaya. Tuan, kamu akan meminta mereka membebaskan para tahanan dan meminta mereka mengizinkan kami membangun pangkalan belakang. Charlie mengangguk dan berkata dengan serius. Kamu membutuhkan tempat, dan mereka membutuhkan perlindungan dan bantuan. Hal semacam ini tidak lebih dari 2 pihak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Selama kondisinya dapat dinegosiasikan, tidak ada yang mustahil. Bab 3556. Setelah mendengar kata-kata Charlie, Porter bertanya, Tuan Wade, bagaimana Anda akan berbicara dengan Suriah tentang masalah ini? Saya khawatir mereka tidak akan percaya lagi di Istana Wanlong. Sebelumnya, ketika Charlie mewakili Hamid di Suriah untuk bernegosiasi dengan pasukan pemerintah, dia mengatakan bahwa Istana Wanlong akan menjadi parasit di Suriah. Sehingga pihak Suriah sangat membenci Istana Wanlong, sehingga mereka menangkap semua 15.000 tentara Istana Wanlong.
Charlie tidak berpikir ini adalah masalah. Dia berkata dengan tenang. Selama Anda memahami ekspektasi psikologis pihak lain, ada kemungkinan besar kita akan dapat bernegosiasi. Lagi pula, tidak ada musuh permanen di dunia. Semuanya tergantung pada besarnya kepentingan. Berbicara, Charlie berkata lagi, saat ini, situasi di pihak mereka telah banyak berubah. Kekuatan pertahanan para pemberontak seperti Hamid meningkat pesat. Bahkan kalian Istana Wanlong, tanpa peralatan berat, bodoh jika ingin mengalahkan Hamid. Selain itu, pemberontak lain mulai mengikuti dan meniru metode Hamid, menggali lubang yang dalam, mengumpulkan makanan, dan membangun benteng permanen untuk menyimpan persediaan dan amunisi dalam jumlah besar sambil memperkuat pertahanan internal. Jadi dapat diperkirakan pasukan pemerintah tidak akan bisa menjatuhkan sikap skeptis. Sedangkan oposisi tidak memiliki kemampuan untuk meninggalkan benteng yang kuat dan berperang di luar. Semua pihak akan memasuki situasi saling menunggu. Sama-sama tidak berdaya untuk memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain. Charlie melanjutkan pembicaraan dengan wajah serius. Dalam keadaan saling menunggu ini, tentara pemerintah relatif tidak aman. Mereka tidak dapat bersembunyi di benteng gunung, dan mereka harus tetap menjaga ibu kota dan berbagai tempat. Kota-kota besar dan chokepoint lalu lintas mudah diserang dan sulit dipertahankan. Pasti akan dikelilingi dengan ketidakamanan untuk waktu yang lama. Mereka akan membutuhkan keamanan ekstra. Porter bertanya kepadanya, Tuan Wade, maksudnya Anda Istana Wanlong akan memberikan perlindungan keamanan tertentu bagi tentara pemerintah dengan ketidakseimbangan hak guna tanah mereka? Ya, Charlie mengangguk dan berkata, jika mereka memiliki permintaan ini, mereka akan memberi kita sebidang tanah. Kita akan menggunakannya sebagai basis untuk mengembangkan dan membangun pangkalan. Kita bisa menandatangani kesepakatan dengan mereka. Jika mereka diserang, kita akan membantu mereka melawan musuh. Dengan demikian, itu akan menjadi jaminan bagi mereka. Charlie berkata lagi, peristiwa baru-baru ini di Afghanistan telah mengejutkan seluruh dunia. Mereka pasti sangat tegang. Ada perubahan rezim di Afghanistan beberapa waktu lalu, dan konsensus secara resmi menyatukan seluruh wilayah. Dengan pelajaran seperti itu, pertahanan Suriah berada di bawah tekanan besar. Oleh karena itu, dalam situasi ini, jika mereka bekerja sama dengan Istana Wanlong, pasti akan bermanfaat bagi mereka. Porter sangat memahami situasi di Afghanistan, dan mengangguk berulang kali. Seperti yang Anda katakan, saya juga yakin bahwa Suriah sangat perlu meningkatkan rasa amannya. Jika kita berbicara baik dengan mereka, masalah dasar bisa diimplementasikan. Mengatakan itu, Porter berkata dengan penuh emosi. Dalam beberapa tahun terakhir, bawahan saya selalu ingin menemukan tempat yang cocok bagi Istana Wanlong untuk mengakar. Namun setelah bertahun-tahun bekerja keras, keinginan ini belum terwujud. Charlie sedikit tersenyum, dan berkata, maka kali ini, saya akan membantu kamu memecahkan masalah ini. Semua prajurit Istana Wanlong sangat bersemangat. Bab 3557. Mereka sudah lama menyerang pangkalan belakang. Namun sayangnya karena sifat khusus mereka, banyak upaya mereka berakhir dengan kegagalan. Sebagian besar negara dan wilayah tidak mau menerima mereka membangun pangkalan di tanah mereka. Oleh karena itu, meski sudah memiliki puluhan ribu orang, mereka tetap harus membubarkan prajuritnya ke berbagai tempat. Jika diusir dari satu tempat, mereka harus segera berangkat ke tempat berikutnya untuk menetap sementara. Jika memiliki pangkalan tetap, itu seperti memiliki rumah bagi mereka. Charlie berkata saat ini, ngomong-ngomong, Porter, saya pikir kamu bisa pergi ke Teluk Aden besok untuk memastikan situasi pangkalan perbatasan. Dan pada saat yang sama, membuat pembagian khusus dari keseluruhan tim dengan tim intimu. Setelah saya menyelesaikan pekerjaan, saya akan pergi ke Suriah dan berbicara dengan mereka. Lalu kamu bisa ikut dengan saya. Porter segera berkata dengan hormat. Bawahan mematuhi perintah. Charlie berkata lagi, sebelum kamu pergi, pilih salah satu prajurit bintang 5 Istana Wanlong. Minta dia untuk memilih atau 20 bawahan yang kuat. Tempatkan mereka di Aurus Hill. Oke, Tuan Wade. Saya akan membuat pengaturan sebelum saya pergi. Saat ini, Charlie menerima file dari Autung.
yang berisi semua informasi dan foto Itoshio Shipping Group. Juga termasuk kapal baru yang dipesan Itoshio Shipping Group. Charlie menyerahkan ponselnya kepada Porter dan berkata, "Lihat informasi spesifik kapal-kapal ini. Pilih salah satu yang cocok untuk pangkalan laut." Porter mengambil ponsel dengan kedua tangannya, dan setelah pemeriksaan yang cermat, dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya pikir ini adalah kapal curah-curah 30.000 ton yang sangat cocok. Deknya datar dan luas, setidaknya bisa memarkir 6 helikopter, dan interiornya penuh dengan gudang besar. Relatif nyaman untuk dimodifikasi, dengan sedikit modifikasi, setidaknya bisa memenuhi masalah ratusan orang. Dengan beban 30.000 ton, bisa membawa persediaan bahan bakar dan amunisi yang cukup. Sudah lebih dari cukup untuk menangani para perompak itu." Charlie berkata sambil tersenyum. "Ini kapal barang dengan masa pakai terpanjang dan muatan paling ringan yang dimiliki Isu Shipping. Sudah menjadi standar selama 3 tahun dan akan dihilangkan untuk dibongkar. Kamu memilih kapal seperti itu karena kamu ingin menghemat uang saya." Porter buru-buru berkata, "Tuan Wade, menghemat uang hanyalah sebagian dari akomodasi. Yang paling penting adalah kita benar-benar perlu menempati kapal barang yang lebih besar dan lebih baik. Nyatanya, 30.000 ton sedikit sia-sia. Untuk menangani bajak laut, saya pikir tidak ada masalah jika kapalnya lebih kecil." Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Kapal ini tidak hanya untuk pangkalan laut. Setelah mulai menjalankan bisnis keamanan di daerah berisiko tinggi, kamu bisa menggunakan kapal ini untuk menyelesaikan transportasi personel dan material." Charlie mengingatkan, "Kamu harus bersiap menghadapi bahaya apapun. Selain helikopter, akan ada beberapa speedboat berefisiensi tinggi. Meskipun kapal yang digunakan oleh bajak laut tidak berukuran besar, mereka sangat cepat bermanuver. Kamu harus menemukan beberapa strategi penanggulangan yang efektif." Porter dengan sungguh-sungguh berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Kami akan menyusun mode operasi lengkap dan mengintegrasikan pengawalan bersenjata, pangkalan laut, pangkalan pantai, dan pangkalan belakang di kapal dagang dengan cara terbaik. Kami tidak akan membiarkan kapal kargo yang dikawal oleh Istana Wanlong berada dalam bahaya." Charlie berkata sambil tersenyum, "Saya sangat percaya pada kekuatan Istana Wanlong. Saya harap kamu akan bertemu bajak laut beberapa kali lagi dan bertarung dalam beberapa pertempuran pertahanan laut yang indah. Saat ini, bisnis akan terus mengalir ke pintu kita." Bab 3558. Cetak biru yang digambar Charlie untuk Istana Wanlong membuat Porter sangat bersemangat. Tanpa ragu-ragu, dia segera memberikan alokasi kepada bawahannya. Selain meninggalkan beberapa elit untuk tinggal di Aurus Hill dan menunggu pengiriman Charlie, dia sendiri akan segera memimpin bawahannya yang lain kembali ke Timur Tengah. Dia berencana menggunakan kontaknya untuk mencari beberapa pangkalan depan yang dibangun di sepanjang pantai Teluk Aden. Pangkalan depan tidak membutuhkan lahan yang luas dan investasi yang tinggi. Secara umum pangkalan itu cukup untuk menampung puluhan orang untuk beristirahat dan bersiaga, sekaligus untuk menyimpan beberapa peralatan dan material, serta memarkir helikopter dan speedboat. Skalanya, paling tidak seukuran villa tepi laut pada umumnya. Persyaratan kondisi pangkalan tidak mencapai villa. Jika dapat menemukan rumah yang sudah jadi, dapat segera digunakan. Selain itu, di pasar pengawalan bersenjata saat ini, sebagian besar bisnis ditampilkan di Teluk Aden. Banyak perusahaan keamanan luar negeri telah membangun pangkalan depan dan pangkalan transit di sepanjang pantai Teluk Aden. Bahkan ada perusahaan khusus di Teluk Aden yang menyediakan kapal transfer untuk membantu berbagai perusahaan keamanan mentransfer personel. Seluruh industri pengawalan perisai sudah sangat matang. Di bawah model yang matang ini, Istana Wanlong bisa menghilangkan persiapan pekerjaan untuk memperluas pasar. Sekarang, dengan kekuatan individu Istana Wanlong yang kuat, pasti akan dapat memperoleh pijakan yang kokoh dengan cepat. Jadi, dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, jika Anda tidak memiliki persyaratan lain, bawahan akan membawa orang ke Timur Tengah, dan segera melaksanakan jalannya." Charlie mengangguk dan bertanya, "Kapan kamu berencana pergi?" Porter menjawab, "Lebih cepat lebih baik." Charlie melihat bahwa dia sangat antusias, jadi dia tidak menahannya, dan berkata,
Kalau kamu sudah ada tujuan, saya akan mengatur jet bisnis mengajukan rute sekarang, dan membawa kamu langsung ke sana. Porter juga tahu bahwa waktu adalah uang. Dia berkata tanpa ragu, kalau begitu terima kasih, Tuan Wade atas bantuan Anda mengaturnya. Saya berencana pergi ke Yaman. Yaman memiliki garis pantai terpanjang di Teluk Aden, yang paling cocok untuk membangun pangkalan depan. Ada juga beberapa akses yang tersedia di daratan. Oke, Charlie segera berkata. Kalau begitu aku akan meminta kru untuk mengajukan rute dan menerbangkanmu ke Yaman. Porter mengangguk dan berbalik. Dia melirik Hunter Lang yang merosot di kursi dan Zain dengan mata kosong. Dia ragu-ragu lagi, dan berkata kepada Charlie, Tuan tolong, saya harap Tuan Wade bisa setuju. Charlie bertanya dengan ringan. Apakah kamu berbicara tentang 2 panglima perangmu? Dari 4 raja istana Wanlong, 2 tewas di tangan Charlie dan 2 lainnya juga menjadi tidak berguna. Ini merupakan pukulan besar bagi kekuatan tempur istana Wanlong. Pada saat ini, Porter berkata dengan sangat malu, Tuan Wade, saya tahu saya telah melakukan kejahatan serius, dan saya malu kepada Anda. Hunter dan Zain menyinggung Anda karena perintah saya. Istana Wanlong sudah bersumpah setia kepada Anda. Tolong pulihkan mereka berdua. Aku akan menjamin dengan kepalaku bahwa mereka berdua pasti akan setia dan mengikuti perintahmu. Hunter Lang duduk merosot di kursi saat ini, tercekik dengan susah payah dan berkata, Kamu, Tuan. Kamu, bawahan bersedia melewati api dan udaramu. Aku tidak akan ragu melakukannya. Tolong berikan bawahan kesempatan. Meskipun Zain tidak bisa mengucapkan kata pun, hatinya telah menyerah kepada Charlie. Dia berharap untuk menghilangkan perasaan mati hidup ini secepat mungkin, dan membuktikan hilangnya di depan Charlie. Charlie sedikit mengangguk saat ini, dan berkata, karena Istana Wanlong setia padaku, tentu saja aku tidak bisa membiarkan mereka berdua hidup seperti mati. Bab 3559. Charlie berkata kepada Zain, Zain, kemarilah. Mendengar perintah Charlie, Zain melangkah maju secara refleks. Charlie menatap mata Zain dan berkata dengan tenang, Aku menyegel kesadaranmu karena kamu terlalu sombong dan mendominasi di Timur Tengah. Kamu pikir kamu tidak terkalahkan dengan lebih dari 10.000 tentara di bawah komandomu. Kamu menghancurkan diri sendiri dan mengirim lebih dari 10.000 tentaramu ke penjara lawan. Saya harap kamu mendapat pelajaran dari ini. Jangan sampai kamu membuat kesalahan yang sama saat memimpin pasukan di Istana Wanlong di masa mendatang. Meskipun Zain terdiam, jauh di lubuk hatinya dia sangat malu. Itu karena dia meremehkan Charlie sehingga 15.000 pasukannya ditangkap. Dia sangat malu di dalam hatinya. Dan sekarang Charlie mengungkitnya. Dia bahkan lebih malu lagi. Namun dia tidak dapat memberikan setiap tanggapan substantif. Charlie tidak mengatakan apa-apa lagi, mengulurkan tangannya, dan mengetuk ringan di atas kepalanya dengan jari-jarinya. Energi spiritual yang semula menyegel kesadarannya ditarik. Zain langsung mendapatkan kembali kebebasannya. Ini adalah pertama kalinya Zain menyadari bahwa bisa bernapas secara mandiri begitu melegakan. Kontrol kesadaran atas tubuh kembali dalam sekejap, dan dia tidak bisa beradaptasi sekaligus. Dia menggerakkan jari-jarinya sedikit canggung, dan segera menangis tak terkendali. Dia memandang Charlie dan langsung lemas. Membenturkan kepalanya ke lantai dan berkata sambil terisak, Tuan Wade, terima kasih telah memohon dengan rendah hati. Mulai sekarang, saya akan mengikuti perintah dan setia kepada Anda. Charlie mengangguk dan berkata, sekarang adalah saat kritis transformasi Istana Wanlong. Saya harap Anda dapat membantu tuanmu dan Istana Wanlong menyelesaikan transformasi strategi ini secepat mungkin. Zain berkata tanpa ragu, yakinlah, Tuan Wade, bawahan pasti akan berusaha keras. Charlie berkata dengan tenang, oke, bangun. Baru sekarang Zain bangkit dan berdiri di belakang Porter. Pada saat ini, Charlie melihat Hunter Lang yang lumpuh. Dia melangkah ke depannya, dan berkata dengan tenang, Hunter Lang, kamu membawa peti mati itu ke rumah keluarga Wade. Dan kamu mengucapkan kata-kata pembohong berkali-kali untuk menghancurkan tulang orang tuaku dan bahkan menghancurkan keluarga Wade. Aku seharusnya tidak membiarkanmu hidup. Bagaimana ekosistemnya? Hunter Lang menangis, berseru dan berkata, Tuan Wade,
Apa yang Anda katakan adalah, bawahan ini tahu pantas mati. Anda mempertahankan bawahan hidup sampai sekarang. Itu sudah merupakan kebaikan terhadap bawahan. Terima kasih atas kebaikanmu. Charlie mengangguk dan berkata, sekarang saatnya Istana Wanlong mempekerjakan orang. Karena Zain telah mendapatkan kembali kebebasannya, saya tidak akan menghukum kamu terlalu banyak. Saya mengampuni kamu sekali dan saya akan melihat bagaimana kamu berperilaku di masa depan. Hunter Lang sangat bersemangat dan berkata dengan rasa terima kasih. Jangan khawatir, Tuan Wade. Kehidupan bawahan menjadi milikmu di masa depan. Charlie bersenandung dan mengingatkan. Kamu harus ingat, kesalahan yang kamu dan Zain lakukan adalah sama. Kalian berdua terlalu percaya diri. Berpikir kalian tidak bersaing. Dan kalian pikir saya tidak bisa menghadapi Istana Wanlong. Tapi faktanya saya bisa. Ada banyak orang di dunia ini yang menyembunyikan kehebatannya. Dan bahkan saya tidak berani menjadi sombong dan berpikir bahwa saya tidak berubah pikiran. Kamu harus belajar. Dan ingat, jangan sombong seperti sebelumnya. Hunter Lang dan Zain berkata hampir bersamaan. Terima kasih atas kebaikan Anda Tuan Wade. Bawahan mengerti. Bab 3560. Mengetahui Hunter Lang benar-benar melakukan konversi, Charlie mengangguk puas. Dia mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya, dan kemudian membagi pil peremajaan menjadi 2. Menyerahkan setengahnya kepada Zain, dan berkata, ambil ini dan masukkan setengah pil ke mulut Hunter Lang. Lukanya akan sembuh. Semua orang, termasuk Porter, tercengang saat mendengar kata-kata Charlie. Di Gunung Winteri sebelumnya, Charlie menggunakan Reiki untuk memulihkan Meridian Porter. Saat itu, Porter mengetahui bahwa Charlie adalah orang dengan kekuatan gaib yang hebat. Pada saat yang sama, Porter juga memahami bahwa sistem energi dalam tubuh Charlie sama sekali berbeda dengan para praktisi seni bela diri. Oleh karena itu, Charlie dapat menggunakan energi yang lebih maju untuk memperbaiki Meridian Porter yang sudah rusak secara permanen. Prajurit Istana Wanlong lainnya mungkin juga menebak logika ini. Mereka semua berpikir bahwa Charlie akan memperlakukan Hunter Lang dengan cara yang sama seperti dia memperlakukan Porter terakhir kali. Namun, tidak ada yang mengira Charlie mengeluarkan pil untuk menyembuhkan Hunter Lang. Terlebih lagi, hanya setengah dari pil yang digunakan. Semua orang bertanya dalam hati, obat apa? Hanya setengah pil yang dapat menyembuhkan seniman bela diri bintang 6 yang terluka parah. Meskipun Zain juga sangat terkejut, dia memasukkan setengah dari pil peremajaan ke dalam mulut Hunter Lang sesuai instruksi Charlie. Yang mengejutkan Hunter Lang adalah meskipun pil itu padat, pil itu meleleh di mulut tanpa bekas. Dan langsung berubah menjadi aliran hangat yang mengalir ke tenggorokan dan mengalir ke perut. Segera setelah itu, kekuatan obat mulai menyebar dengan cepat ke anggota tubuh. Setelah itu, anggota tubuh Hunter Lang yang awalnya tidak sadar mulai gatal dan panas. Dia bahkan merasakan kram yang samar. Dia tanpa sadar ingin mendasarkan kakinya untuk melawan kram. Namun dia tidak menyangka bahwa dengan sedikit kekuatan di kakinya, dia bisa berdiri dari kursi. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua prajurit Istana Wanlong. Tidak ada yang mengira bahwa pil yang dikeluarkan Charlie akan memiliki efek yang begitu kuat. Hunter Lang bahkan lebih mengejutkan. Dia menggerakkan anggota tubuhnya dan menyadari bahwa anggota tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Aku telah pulih. Meridianku telah memulihkan semua. Porter terkejut. Dia sangat kagum dan sesak di dalam hati. Saya pikir Tuan Wade telah menguasai tingkat energi misterius yang lebih tinggi. Tidak disangka ramuan yang dibawa Tuan Wade memiliki energi yang tak terbayangkan. Ini terlalu kuat. Hunter Lang juga sangat terkejut saat ini. Dia teringat kembali bagaimana dia sombong di depan Charlie. Dia bahkan lebih malu. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Charlie seperti cahaya kunang-kunang dan kecemerlangan bulan. Charlie dapat menyelamatkan nyawanya dan bahkan menyembuhkan lukanya. Itu adalah hadiah yang luar biasa. Jadi, dia dengan cepat berlutut di lantai dan berkata dengan menyesal, Tuan Wade, Anda dapat memaafkan bawahan ini terlepas dari kualitas masa lalu. Anda dapat menyembuhkan luka saya. Saya terima kasih. Terima kasih. Mulai hari ini dan seterusnya,
Jika bawahan tidak setia dan tidak sopan, semoga kematian tidak memiliki tempat pemakaman. Charlie mengangguk dan berkata dengan ringan, kamu harus berterima kasih padaku. Karena setengah dari pil peremajaan yang kuberikan kepada Anda, dapat menghasilkan setidaknya beberapa miliar yuan di pelangan yang akan segera diadakan. Pernyataan Charlie yang meremehkan membuat para prajurit Istana Wanlong yang hadir terpana, merasa seolah-olah mereka disambar petir. Bahkan Porter pun takut. Setengah ramuan, bernilai beberapa miliar yuan. Pada awalnya, dia pikir itu agak tidak mungkin. Tetapi jika memikirkan efek ajaib dari pil peremajaan, berapa miliar harganya? Jika dia rusak parah dan menghancurkannya, dia rela menghabiskan bahkan miliaran dolar. Belum lagi miliaran RMB. Yang membuatnya semakin bersyukur adalah bahwa Charlie bersedia memberi Hunter Lang pil senilai miliaran dolar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.